you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift, the tide that sticks around like summits in your teeth? Are there some aces up your sleeve? Have you no idea that you're in deep? I dreamt about you nearly every night this week. How many secrets can you keep? 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow, and I play it on repeat until I fall asleep, spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? Sad to see you go. Sorta hoping that you'd stay. Baby, we both know that the nights were mainly made for saying things that you can't say tomorrow day. Crawling back to you, never thought of calling when you left you, 'cause I always knew. Diceritakan terdapat seorang remaja bernama Alea sedang perjalanan pulang menuju rumahnya setelah sekolah. Di tengah perjalanan, ia merasa ada yang tidak beres. Dengan segera, ia berlari menuju rumahnya. Setelah sampai, ia melihat orang-orang yang sedang memberantaki rumahnya dengan keadaan kedua orang tua Alea yang sudah diikat tangan dan kakinya. Melihat kejadian itu, Alea bersembunyi. Aku sudah mengenalmu dengan lama. Tidak kusangka kau bisa melakukan semua ini. Dan akhirnya kau menjadi musuhku. Apakah kau sudah melupakan pertemanan kita sejak dulu? Hingga akhirnya kau bisa mengkhianatiku. Apa yang kau mau dariku? Aku sudah muak dengan semua ini. Aku hanya ingin hidup tenang dengan keluargaku. Jangan kau ganggu lagi keluargaku. Diam! Aku sudah tidak ingin mendengar omong kosongmu. Lebih baik kau bunuh aku sekarang juga daripada kau harus mengganggu keluargaku. Kau benar-benar seperti iblis. Lebih baik kau bunuh aku sekarang juga daripada aku harus hidup tanpa suamiku. Bukankah itu kemauan suamimu? Aku hanya menurutinya. Dan apa tadi? Kau mau kubunuh juga? Bos, all clear. Kita semua bisa pergi dari sini. Siapa orang-orang tadi, Mam? Mengapa kalian bisa menjadi seperti ini? Lea, tolong balaskan dendam kami kepada orang-orang tadi. Mereka adalah... Aku akan membalaskan dendam kalian. Alea yang kini sebatang kara pergi menuju ke suatu tempat. Di tempat ini, ia biasa merenung dan menenangkan dirinya. 5 tahun tanpa orang tua benar-benar merubah kehidupannya. Alea tumbuh tanpa kasih sayang orang tua, dengan dendam membara di dalam hatinya. Kini pikiran Alea berkecamuk. Sudah 5 tahun, namun ia sama sekali tidak menemukan orang yang telah membunuh kedua orang tuanya. Kamu Lia kan? Brengsek, gue cari-cari sampai tolol kagak ketemu, giliran gue nyerah malah nongol. Maafkan aku, kau sangat mirip dengan anakku yang sudah tiada. Hah? Anakmu? Ya, aku mempunyai anak perempuan dan ia sangat mirip sekali denganmu.
Kukira kau adalah dia karena kau sangat mirip dengannya. Ternyata aku salah. Apa yang terjadi padanya? Anakku sakit, istriku sudah tiada. Aku sangat sibuk dengan pekerjaanku. Tidak ada yang memperhatikannya. Jadi, ia mati seorang diri. Aku sangat menyesalinya. Lalu, apa yang kau lakukan di sini sekarang? Ini tempat yang sering anakku kunjungi. Biasanya ia menenangkan diri di sini. Lalu, apa yang kau lakukan di sini? Aku juga sering berkunjung ke tempat ini untuk menenangkan diriku. Ini memang tempat yang cocok untuk orang-orang yang membutuhkan ketenangan dalam hidupnya. 5 tahun yang lalu, ayah dan ibuku meninggal dibunuh oleh orang-orang biadab. Dan aku berkunjung ke sini untuk menenangkan pikiranku. Kita ternyata memiliki nasib yang sama. Ikutlah denganku, aku tahu tempat yang cocok untuk orang sepertimu. Tempat seperti apa yang kau maksud? Kau akan tahu sendiri. Aku serasa menemukan orang yang tepat untuk menjadi asistenku. Alea yang merasa mempunyai kesempatan langsung mengiyakan ajakan tersebut. Karena ia yakin semakin dekat dengan lelaki di hadapannya, maka kesempatan untuk balas dendam pun semakin besar. Baiklah, aku akan ikut denganmu. Keesokan harinya, Alea tiba di kantor sang bos mafia. Ketika ia sampai, ia langsung disambut oleh beberapa pekerja di sana. Oleh salah seorang pekerja, ia dibawa menuju ruangan orang yang kini menjadi bosnya. Masuk, bos sudah menunggumu sejak tadi. Oh, kau datang, Alea. Terima kasih sudah menyetujui ajakanku. Apa yang harus aku lakukan? Mulai hari ini, kau adalah asistenku. Kau akan membantuku untuk mengurus segala sesuatu di pedivisian usahaku. Baiklah, aku akan menjadi asisten yang baik bagimu. Bos mafia menitah Divi untuk mengantar Alea berkeliling pada divisi-divisi perdagangan yang ada di kantornya. Ini divisi narkoba dan obat-obatan. Divisi ini merupakan penghasil cuan terbanyak. Kau bisa berkenalan dengan orang-orang di sini nanti. Jadi, sekarang kau tahu kan apa konsekuensinya jika kau tetap berada di sini? Apakah kau tetap mau bekerja? Ya, aku tahu, tapi aku tidak merasa takut dan aku masih tetap ingin bekerja di sini. Baiklah kalau begitu. Sekarang kita lanjut ke divisi yang lainnya. Divi lanjut memperkenalkan Alea dengan divisi lainnya. Dengan otak cerdiknya, Alea sudah paham dan hafal semua tempat, bahkan semua divisi yang ada di sana. Hingga kini, ia berada pada divisi paling terakhir. Ini adalah divisi terakhir, divisi persenjataan. Mulai hari ini, kau bisa mulai bekerja. Aku akan kembali ke divisiku. Baiklah, terima kasih. Tiga bulan kemudian, Alea sudah mahir di bidangnya. Bos mafia pun merasa sangat terbantu akan kehadiran Alea. Seluruh tugasnya menjadi ringan karena Alea membuat semua pekerjaannya lebih terorganisir. Namun, kini bos mafia terbaring lemah di atas ranjang kamarnya akibat penyakit jantung yang ia derita. Alea senang karena melihat lelaki itu menderita.
Hanya saja, di sisi lain ia khawatir jika bos mafia tidak mati di tangannya. Tolong kau urus semua yang ada di sini. Aku ingin kau menjadi penerusku. Tapi Alea, turuti kemauanku. Aku akan tenang jika kau yang menjadi penerusku. Apa maksudmu? Kenapa kau jadikan dia sebagai penerusmu? Apa kau lupa mempunyai putra di sini? Kenapa kau malah jadikan dia sebagai penerusmu? Aska, Jika kau sudah tidak menganggapku putramu lagi, untuk apa kau menyuruhku datang ke sini? bukan begitu Aska. Aku pastikan kau menyesal atas keputusanmu. Aska, Terkejut akan kedatangan pemuda tersebut, bos mafia memegangi jantungnya yang terasa sakit, lalu memejamkan matanya. bos? Ah sial, incaranku mati tanpa ku sentuh. Divi, Rachel! Apa yang terjadi, Alea? Kalian urus jenazah bos. Siapa lelaki yang tadi masuk sini? You nggak tahu, dia itu putra pertama dari bos. Putra, kalau begitu akan kubalaskan dendamku padanya. Alea keluar dari ruangan dan mencari keberadaan Alaska. Ia berniat merombak semua rencananya dan akan membalaskan dendamnya pada Alaska. Hei, tolong diam. Aku ingin bicara sebentar. Setelah kupikir dengan cepat, lebih baik kau saja yang menjadi penerusnya. Aku merasa tidak enak padamu dan aku merasa tidak sanggup untuk menggantikannya. Kenapa merasa nggak enak? Kamu kan anak kesayangannya. Oke, chill. Jangan kebawa emosi. Pertama-tama, aku ingin tahu namamu. Perkenalkan, namaku Alea. Aku Alaska. Oke Alaska, aku sangat memohon padamu. Tolong kau saja yang menggantikan bos. Aku hanya tangan kanannya, sedangkan kamu anak kandungnya. Terlebih, kau seorang laki-laki. Baiklah, jika itu maumu, aku akan menggantikan ayah. Setelah Alaska setuju untuk menggantikan ayahnya, bisnis tersebut berjalan normal kembali dan kini semakin besar. Alea tetap pada posisinya. Walau Alaska yang menjadi pemimpin, tetap saja yang mengurus segala halnya Alea. Alaska hanya ingin terima jadi dan melaksanakan pekerjaan yang ringan saja. Tidak masalah bagi Alea selagi dirinya bisa membalaskan dendam. Ia akan melakukan hal itu. Hingga kini, di suatu tempat yang terpencil dan tidak diketahui banyak orang, terjadilah transaksi jual beli ilegal. 7,5 ya, 2 gram. Ini bayarnya gimana ya? Sebelah sini kak bayarnya. Mau pakai metode apa? Bisa lewat debit BCA, Mandiri, BRI juga bisa. Atau kakaknya mau bayar lewat ShopeePay, silahkan dipilih sesuai kemauan. Ini gue beneran beli sabu gak sih? Perasaan gue gak lagi di Indomaret. Hello, mau bayar pakai apa ya kak? Iya, saya bayarnya cash aja. By the way, gue pertama kali nyoba. Cara pakainya gimana ya? Coba dijilat deh kak. Stupid ih. Diem dulu ih. Ini beneran dijilat kak? Kok pahit sih? Sebenarnya saya juga gak tahu kak gimana cara pakainya. Soalnya ini hari pertama saya ikut dagang diajak teman. Sebelumnya saya bekerja di Indomaret. Saya dipecat gara-gara saya disangka maling. Padahal sih iya. Udah, biar gue aja. Mula-mula, masukkan sabu ke dalam botol. Lalu, lubangi tutupnya. Setelah itu, masukkan 2 sedotan, hirup deh. Ah, mantap. Yang, ini bener gak sih? Jangan tanya aku yang, aku gak tahu. Bim, cobain Bim. Boleh deh nyobain sedikit. Kok enak ya? Yang pulang aja yuk. Aku takut, ini udah ngawur banget. Dari tadi juga udah gak benar ini Mayang.
Melihat uangnya yang masih berada di atas meja, Afif mengambil uang tersebut karena sabu yang ia beli sudah dipakai oleh sang penjual. Kemudian, sepasang kekasih tersebut keluar dengan tergesa-gesa. Tanpa mereka sadari, ada seorang jambret yang mengawasi mereka dari kejauhan karena uang yang dibawa oleh Afif. Jambret tersebut memperhatikan Afif yang tengah memasukkan uangnya pada tas Amira. Yang, ayo cepetan takut ada polisi yang lihat gimana nanti. Iya sabar ayo cepet naik. Aduh tas aku, Pip cepetan kejar, itu uang kamu di tasku semua. Duh, salah kamu sih, ngapain coba-coba beli barang haram, kenakan kita karmanya langsung dibalas sama Tuhan. Sayang! Cepet lari. Lebih baik kau pergi sebelum aku berubah pikiran untuk menghabisimu juga. Kau yakin mau diam saja di sini? Bunuh aku juga! Bodoh. Sepasang kekasih itu terbaring tanpa nyawa. Sang pelaku sudah melarikan diri dengan senang karena berhasil membawa uang yang ia incar sejak tadi. Diviana dan Bimo masih asik menikmati sabunya tanpa menyadari bahwa pelanggan mereka sudah pergi dengan uang yang belum mereka amankan. Hingga Alea datang dan menatap keduanya dengan geram. Ia memeriksa laci penyimpanan sabu dan melihat stok sudah berkurang, akan tetapi tidak ada uang masuk. Apa yang sedang kalian lakukan? Hahaha, mau ya. Iri dia. Kenapa stok barang bisa berkurang tapi tidak ada pemasukan sama sekali? Jika hal ini terulang kembali, saya pastikan kalian pulang hanya menyisakan nama. Tolong beri saya kesempatan sekali lagi, bos. Please. Kalau begitu, kamu dan Divi saya pisah tugaskan. Divi tetap di sini, akan tetapi Bimo pindah ke divisi persenjataan. Setelah kejadian itu, keesokan harinya Bimo diantar Kezia menuju divisi persenjataan untuk bekerja. Berbeda dengan divisi lainnya, divisi persenjataan terkenal lebih serius karena mereka berhadapan dengan orang-orang yang lihai bermain senjata. Apabila salah bicara sedikit, bisa dengan mudah mereka kehilangan nyawa. Cel, ini anak baru nih. Kata bos suruh atur aja. Yu yakin? Yakin gak yakin sih, tapi ini perintah bos, kita gak bisa apa-apa. Yu, namanya siapa? Bimo, lo siapa? Rachel, pimpinan divisi persenjataan. Cih, pimpinan divisi aja sombong. Yu kelihatannya suka bercanda ya, tapi sorry, divisi ini bercanda artinya mati. Yu, siap-siap. Bentar lagi ada yang mau datang buat transaksi. Siap deh, si paling pimpinan divisi. Hei, barang gue mana? Siniin cepet, jangan pakai lama. Nih, barang Yu. Maaf, gak sengaja. Lagian ngapain juga lo diem di situ? Kena tembak, mati deh lu. BTW, keren juga pistolnya. Duitnya udah gue transfer ya. Nih bukti transfernya. Bimo, catat. Biasa aja kali, gak usah nyolot. Aku pergi dulu ya ganteng, jangan kangen. Transaksi senjata hari pertama bagi Bimo terasa menyebalkan sekaligus menegangkan. Mengingat ketuanya yang galak dan menyeramkan, membuat lelaki itu merasa tidak suka. Keesokan harinya,
Alea datang ke ruangan Alaska untuk melaporkan penghasilan perusahaan bulan pertama masa pimpinan Alaska. Biarkan aku masuk, ada hal penting yang harus aku bicarakan. Sebentar, ayo tanya dulu ke bos. Baik, silakan masuk. Aska, pengeluaran bulan ini menurun, banyak pegawai yang tidak becus. Itu bukan urusanku. Kau sendiri yang ingin mengurus semua divisi itu. Bukankah kau pemimpin di sini? Jangan hanya ingin jadinya saja. Ya memang aku yang memimpin di sini, jadi terserah aku. Sekarang aku tahu kenapa dulu ayahmu tidak memilihmu sebagai penerusnya. Diamlah, atau aku akan membuat kepalamu menghilang. Sialan, kau pikir hanya kau saja yang dapat melakukan hal itu? Tunggu saja. Sedangkan di sisi lain, para intel sedang berdiskusi. Alana dan Zea membicarakan kejadian yang sudah lampau. Lo inget gak sih kejadian beberapa tahun yang lalu tentang pembunuhan pemilik usaha narkoba yang tidak diketahui siapa penyebabnya? Iya ya. Gimana kabarnya kasus itu sekarang? Gue juga gak tahu sih, penasaran banget deh sumpah. Gue pengen banget ngajak ketua buat datengin tempat pembunuhan itu karena gue ya penasaran banget. Kita akan melakukan operasi penyergapan terhadap para pengedar narkoba di wilayah sekitar sini. Siap, laksanakan. Sedangkan di tempat lain, Alea tengah memeriksa barang dan keuangan di divisi narkoba. Tiba-tiba, para intel datang dan langsung menyergap tempat tersebut. Diam! Jangan bergerak! Untuk apa seorang perempuan berada di tempat seperti ini sendirian? Oh, apa ini? Jadi, selama ini kau orang yang kami cari. Duh, ketua galak banget sih. Ketua, saya menemukan satu bungkus sabu di dalam laci meja beserta nama pembelinya. Simpan itu. Akan kita bawa sebagai barang bukti. Sekarang, kita bawa orang ini ke kantor. Siap, perintah diterima. Alea hanya bisa pasrah membiarkan tubuhnya diseret oleh intel. Ia berpikir bagaimana caranya agar ia bisa membalaskan dendamnya jika ia tertangkap seperti ini. Alea tidak bisa kabur karena itu sama saja bunuh diri. Hingga kini, para intel membawa Alea ke kantor untuk melakukan interogasi. Pertama, siapa namamu? Bagaimana bisa seorang perempuan melakukan pekerjaan haram seperti ini? Namaku Alea. Lalu, apa tadi? Kenapa aku bisa melakukan pekerjaan ini? Ya terserah aku mau gimana lah. Ini jalan hidup yang aku pilih. Untuk siapa kau bekerja? Apa urusanmu ingin mengetahui hal itu? Ya karena itu pekerjaanku. Jika aku memberitahumu, apa yang akan aku dapatkan? Apa yang kamu mau? Begini saja, kita buat negosiasi. Aku akan membocorkan semua rahasia dari tempat aku bekerja. Aku adalah tangan kanan dari pemilik usaha narkoba ini. Hah? Untuk apa kau melakukan itu? Aku memang bekerja di sana sampai akhirnya aku mendapatkan posisi sebagai tangan kanan bosku. Aku bekerja hanya untuk membalaskan dendamku. Kau ingat kejadian 5 tahun yang lalu di mana terjadi pembunuhan pada sepasang suami istri pemilik usaha narkoba terbesar di negara ini? Ya, aku adalah anaknya. Aku ingin membalaskan dendamku kepadanya. Jika kau tidak percaya, aku memiliki buktinya. Apakah kau bisa dipercaya? Terserah kau mau percaya atau tidak. Bagaimanapun, aku akan membalaskan dendamku. Oke, aku akan beri satu kesempatan. Buktikan jika aku bisa mempercayaimu. Ikutlah denganku.
Sesuai dengan ucapannya, Alea mengajak Andin dan anak buahnya ke tempat-tempat penting. Mereka pergi ke gudang sabu, ganja, dan obat-obatan yang dijual secara ilegal. Para intel terkejut melihat ada tempat terlarang yang tidak mereka sadari ada di dalam kota yang mereka tempati. Apa dia melakukan semua hal ini sendirian? Aku pikir tidak, karena ini jumlahnya sangat banyak. Kenapa tidak ada yang menjaga di tempat ini? Hanya aku dan pimpinan yang punya akses tempat ini. Aku akan menunjukkan tempat yang lain. Di tempat aku bekerja, ada satu ruangan yang berisi persenjataan ilegal. Mereka pergi dari tempat tersebut, lalu pergi menuju tempat yang dimaksud oleh Alea. Semua orang yang ada di sana terkejut kala melihat intel datang. Angkat tangan dan berlutut semuanya. Lea, apa kau yang membocorkan tempat rahasia kita? Lepas brengsek! Mengapa kau melakukan semua ini? Apakah ini balasanmu setelah apa yang semua ayah berikan? Kau bertanya mengapa aku melakukan semua ini? Ya, aku memang mengkhianati kalian semua. Semua ini aku lakukan karena ayahmu membunuh kedua orang tuaku, bangsat. Aku membenci semua yang ada di sini. Aku di sini hanya untuk membalaskan dendamku. Bahkan di saat-saat terakhir ayahmu, aku ingin mencekiknya hingga ia mati di tanganku. Aku membencinya sebab dia tidak mati di tanganku. Persetan dengan semua alasanmu. Ayahku yang membunuh kedua orang tuamu, mengapa aku yang terkena imbasnya? Sebab kau adalah anaknya. Siapa lagi orang yang akan kubalaskan dendam selain kau? Nyawa harus dibayar dengan nyawa. Kau memang pengkhianat. Kau harus merasakan akibatnya. Apa kau ada kata-kata terakhir? Kau berani-beraninya kau sialan. Sekarang giliran aku yang bertanya. Apa kau ada kata-kata terakhir sebelum kau pergi menyusul ayahmu yang biadab itu? Brengsek kau! Selamat tinggal, Tuan Alaska. Apa yang terjadi? Tolong obati lukaku dulu, baru kita bicara. Z, urus metal laki itu. Baik, Ketua. Oh my god, Bos Alea kenapa bisa begitu? Kau baik-baik saja, Alea? Biar aku saja yang obati. Jangan pedulikan aku, persetan dengan kalian semua. Aku tidak peduli dengan kalian semua. Di mana Bos Alaska? Sudah mati. Mereka semua terkejut mendengar apa yang diucapkan oleh Zea. Namun kini, Alana sudah menodongkan pistol untuk menggiring mereka keluar dari tempat ini dan akan mereka bawa ke kantor Intel. Para pengedar yang bekerja di tempat Alaska kini sudah berada di penjara, menunggu apa hukuman pasti yang akan mereka dapat. Berbeda dengan Alea yang kini duduk bersama Andin setelah lukanya diobati beberapa jam yang lalu. Terima kasih sudah membantuku, Alea. Sebenarnya aku tidak ingin membantumu. Aku juga membenci orang-orang sepertimu. Tetapi hanya dengan cara ini aku bisa membalaskan dendamku. Kau masih saja sombong. Sialan. Ya, terserah. Terima kasih untuk perbannya. Tidak semudah itu, Alea. Maksudmu? Apa kau tahu kesalahanmu? Maksudmu apa? Apa kau gila? Aku sudah membantumu, sialan. Kau sudah membunuh banyak orang, Alea. Kau gila. Kenapa kau mengkhianatiku? Lantas, apa yang telah kau lakukan pada bosmu? Aku mempunyai alasan yang jelas. Kalau begitu, aku pun mempunyai alasan yang jelas untuk membunuhmu. Bukankah kau sudah berjanji? Aku bahkan tidak mendengar ketuaku mengeluarkan kata janji kepadamu. Kenapa kalian melakukan ini padaku? Kalian memang manusia biadab. Perlukah aku memberimu kaca, Alea? Ups, sayang sekali pistolnya tidak ada peluru. Kau bercanda kan? Apa wajahku terlihat seperti seorang komedian?
Tidak mungkin kau membunuhku, kan? Penjahat tetaplah penjahat. Waktunya tidur, Alea. Tembak. No, 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 no! Alea memang berniat baik untuk mengikuti ucapan terakhir ibunya. Akan tetapi, cara yang ia gunakan salah. Penjahat tetaplah penjahat. Baik Alea maupun Alaska, keduanya sama-sama tidak pantas untuk hidup di dunia. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.